Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji pelajaran ilmu nahwu, yaitu kitab Matan Al-Jurumiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam kalam, anwa'ul kalam. Ya. Oke, kita langsung saja kita baca ya. Anwa'ul kalami. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalatha. Sampai situ dulu ya. Dijelaskan. Jadi al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Apa itu kalam? Kalam adalah lafaz ya. Kalam adalah lafaz atau kalimah, atau di dalam bahasa Indonesia disebut kata ya. Jadi kalimah itu kata. Walaupun di dalam penggunaan bahasa Indonesia ya, kalimah itu maksudnya kalam ya. Atau kalimah itu suatu susunan kata yang terdiri dari subjek dan predikat minimal, sehingga bagi yang mendengarkan ini bisa memahaminya. Tetapi di dalam bahasa Arab yang dikatakan kalimat itu adalah kata. Sedangkan kalimat di dalam penggunaan bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arabnya diistilahkan dengan kalam. Jadi kalam itu adalah kata ya, kata yang gimana? Al-murakkabu. Al-murakkabu, kata yang disusun. Kata yang disusun ya. Kadang-kadang ada dia diartikan tersusun. Menurut saya lebih tepat disusun ya. Karena apa beda disusun dengan tersusun? Walaupun sama-sama bermakna fasib, tetapi kalau disusun itu karena unsur sengaja ya. Jadi sebenarnya dari pengertian al-murakkab ini aja mungkin tidak perlu lagi ada bil wad'i ya, karena murakkab ini yang disusun. Apa yang maksud disusun? Disusun itu adalah sesuatu tindakan yang ada unsur kesengajaan. Tapi kalau tersusun ini bermakna
tanpa sengaja, ya. Nah, jadi saya ulangi, al-kalam, kalam itu adalah huwal lafzu, dia adalah lafaz atau kata al-murakkab yang disusun, ya, yang disusunkan, ya. Karena al-murakkab ini bentuk maf'ul, ya, isim maf'ul dari rakkaba. Rakkaba yurakibu, nanti murakkibun murakkabun, ya. Jadi rakkaba menyusunkan, ya, al-murakkabu yang disusunkan, ya. Jadi ada tindakan di dalam perlakuan ini, ya. Jadi kalam adalah kata yang disusun. Walaupun di dalam kitab-kitab nahwu berikutnya nanti, ya, definisi dari kalam ini dia tidak ada lagi yang disusun, ya. Dia langsung lafaz kemudian al-mufid. Nah, tapi di dalam pengertian matan jurmiyah ini, ya, dia disusun, ya. Jadi kata itu yang disusun. Kemudian selain dia kata itu yang disusun, ya, dalam pengertian kalam ini dia harus al-mufidu. Dia memberikan faedah dari susunan kata yang disusun itu, ya. Memberikan faedah bermakna memberi pengertian, pemahaman di dalam susunan itu. Tetapi kalau susunan itu tidak memberi faedah atau tidak memberi pengertian atau pemahaman, maka dia tidak bisa dikatakan kalam. Yang gimana itu contohnya? Contohnya misalnya kita susun kata-kata, ya. Misalnya rumah, mobil, jalan, ya, laut, danau. Maka kata-kata yang kita susun ini tidak memberikan pengertian bagi orang yang mendengarkannya, tidak memberikan faedah, tidak jelas dia, tidak jelas arah dan maksudnya, maka ini tidak bisa dikatakan kalam. Tetapi kalau susunan itu, semisal saya tidur, saya makan, ya, saya sedang makan, ya, atau saya adalah pelajar, ini orang yang mendengarkannya langsung mengerti, ya. Maka inilah yang dikatakan kalam, ya. Kemudian bil wad'i, dengan sengaja. Jadi tindakan melapaskan susunan kata-kata itu sehingga memberikan faedah itu harus terkeluar dari unsur kesengajaan. Kalau dia tidak sengaja, dia tidak juga dikatakan kalam. Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya kalimat yang keluar dari orang yang sedang mengigau ketika tidur, atau dia dalam keadaan tidak sadarkan diri, ya, maka ini tidak bisa dikatakan kalam. Jadi dia syarat dikatakan kalam, ya, dia harus ada unsur kesengajaan, ya. Jadi dia di dalam alam sadar. Kalau dia kalimat itu terkeluar dari luar alam sadar, maka itu tidak bisa dikatakan kalam, ya. Jadi jelas, ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, al-kalam, kalam itu adalah lafaz yang disusun dan dia memberikan faedah, ya, dan dia ada tindakan kesengajaan. Walau di dalam kitab-kitab nahwu berikutnya, ya, itu pengertian kalam dia langsung lafzul mufidu, tidak ada al-murakkab.
Kenapa? Karena di dalam kata eh, apa eh, kata lafaz di dalam bahasa Arab itu satu lafaz bisa langsung tersusun ya, atau sudah ada di dalamnya kalau dalam istilah kita subjek dan predikatnya. Jadi artinya dia sudah langsung al-mufid, memberikan faedah, memberikan pemahaman kepada ya orang yang mendengarkannya ya. Contoh misalnya kalimat koma itu langsung maknanya dia telah berdiri. Jadi sudah ada fiil fa'ilnya atau subjek dan predikatnya. Maka dia sudah dikatakan kalam. Walau dia hanya satu kata aja, koma. Ya. Nah, koma. Dia sudah bisa dikatakan kalam. Ya. Makanya di dalam kitab-kitab nahwu berikutnya dia tidak mencantumkan lagi al-murakkab, tetapi langsung al-lafdzul mufidu kastaqim. Jadi dia membuat contoh istaqim ya. Istaqim ini sudah satu walaupun satu kata ya contohnya ini, tetapi dia sudah bisa dikatakan kalam ya. Kita lanjutkan ya. Wa aqsamuhu salasa, dan pembahagian akan lafaz ya itu terbagi tiga. Jadi lafaz atau kalimat, jadi wa aqsamuhu, hu-nya itu kembali pada lafaznya. Jadi kita sekarang sedang mempelajari tentang fokus pada lafaz atau kalimat atau kata ya. Jadi kalam sudah selesai. Sekarang pembagian atau pengertian dari lafaz atau kata ya di dalam bahasa Arab. Jadi kata atau lafaz atau kalimat ya, kalimat bukan kalam. Lafaz atau kalimat atau kata itu di dalam bahasa Arab terbagi tiga. Wa aqsamuhu salasa, dia itu terbagi tiga ya. Apa aja dia? Yang pertama ismun wa fi'lun wa harfun. Yang pertama isim atau kata benda, dalam bahasa Indonesia diistilahkan kata benda. Kemudian fi'il ya, atau sering disebut dalam bahasa Indonesia kata kerja. Wa harfun, dan huruf. Huruf ini artinya dia bukan kata benda atau kata kerja, dia kata yang belum atau dia tidak memberikan arti kalau tidak diikuti kalimat isim atau kata benda atau fi'il. Kemudian adalah huruf jaa li ma'na wa harfun jaa li ma'na. Apa maksudnya? Yaitu huruf yang ia akan datang baginya makna. Maksudnya adalah huruf ini kalau dia berdiri sendiri, dia tidak mempunyai makna. Maka dia harus disandarkan kepada isim atau kata benda atau fi'il atau kata kerja. Barulah dia memberikan makna. Contoh misalnya kalimat fi di dalam. Maka apabila dia berdiri sendiri, fi di dalam itu tidak memberikan makna. Tetapi apabila dia disambungkan kepada kalimat yang lain, misalnya fi disambungkan kalimat al-masjid ya, kalimat
al-masjid yaitu isim, jadi menjadi fil masjidi, di masjid, barulah dia mempunyai makna ya. Sehingga misalnya seseorang bertanya di mana dia, di masjid, fil masjid ya. Tapi kalau hanya fi itu dia tidak memberikan makna. Itulah yang disebut huruf. Jadi huruf ini akan memberikan makna apabila dia disandarkan kepada isim atau fiil. Jadi huruf ya, yaitu kalimah atau kata atau lafaz yang akan memberikan makna apabila dia disandarkan kepada isim ataupun fiil. Kemudian kita lanjutkan. Fal ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Fal ismu, perhatikan, fal ismu, maka isim itu ya, maka yang dimaksud dengan isim atau isim, yu'rafu, ia dikenal atau ia akan diketahui. Tanda-tandanya yang pertama bil khofdi, yaitu dengan khofat. Apa dia khofat? Yaitu satu amil ya, yang atau suatu bentuk yang dia mencirikan kata benda ya. Jadi khofat ini akan kita pelajari selanjutnya ya. Jadi amil atau suatu pekerjaan-pekerjaan yang bekerja pada isim ya, atau amil-amil itu ada 3 nanti, yaitu ada marfu, mansub, dan majrur atau khofat ya. Jadi khofat ini dia hanya bisa masuk kepada isim. Dia nanti lawannya ya, ada nanti yang hanya khusus masuk pada isim, ada yang khusus masuk pada fiil. Kalau yang khusus masuk pada isim itu adalah khofat, sedangkan yang khusus masuk pada fiil itu jazm namanya. Jadi nanti ada juga yang mencirikan fiil ya. Fiil itu amil yang bekerja padanya, yaitu marfu, mansub, dan majzum ya, atau rofa, nasab, dan jazm. Sedangkan isim dia amil yang bekerja padanya, yaitu isim rofa, nasab, dan khofat ya, atau majrur, marfu, mansub, dan majrur. Saya ulangi lagi ya. Maka isim itu, isim ini bayangkan aja kata benda ya, untuk mendekatkan paham. Isim itu dikenal, yu'rafu, dikenal pertama dengan khofat ya. Jadi kalau yang bentuk khofat dari suatu susunan kalimat ya, itu adalah isim. Wat tanwini, dan tanwin. Jadi setiap kata atau kalimat atau lafaz yang ada tanwinnya, maka dia itu isim ya. Jadi itu ciri dari isim ya. Ciri isim pertama khofat, kemudian ciri yang kedua tanwin,
Kemudian ciri yang ketiga adalah waduhulil alifi wal lami, dan masuk alif lam, ya. Jadi setiap kalimah atau lafaz atau kata yang ada alif lamnya maka itu adalah isim, ya, itu adalah isim. Wa hurufil khafdi, dan huruf-huruf khafat. Apa dia huruf-huruf khafat ini? Yaitu wahya min. Jadi min, jadi setiap kalimat sesudah huruf-huruf ini maka dia adalah isim, ya. Yaitu sesudah huruf min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, dan lam, ya. Jadi sesudahnya itu adalah dia adalah isim, ya. Sebagai contoh misalnya yang sesudah min, misalnya minal kitabi, maka al kitab itu adalah isim. Misalnya minallahi, ya, kalimat minallahi, maka Allah itu adalah isim. Minal masjidi, ya, dari masjid, maka sesudah kalimat min itu kalimat al masjidi itu adalah merupakan isim. Contoh lagi misalnya sesudah ila ilal madrasati, maka sesudah kalimat ila yaitu al madrasah, kalimat al madrasah itu adalah isim, dan begitulah seterusnya. Contoh lagi sesudah wal ba, misalnya billahi, ya, bil kitabi, maka sesudah huruf ba itu adalah isim. Dan itulah seterusnya, ya, kaf, huruf kaf, lam. Contoh kaf ini seperti kalbunyan, ya. Kaf ini maknanya seperti albunyan, bangunan. Jadi sesudah huruf bacaan kalbunyan, sesudah ka itu yaitu kalimat albunyan itu adalah isim. Kemudian tanda isim berikutnya adalah wa huruful qasami, yaitu yang masuk atau yang sesudah dari huruf-huruf qasam. Huruf qasamnya ada 3, ya, wahia al-wawu wal ba'u wat ta'u. Jadi huruf qasam itu ada 3, al-waw wal ba' wat ta', ya. Huruf waw, huruf ba, dan huruf ta. Contohnya wallahi, billahi, tallahi. Jadi kalau qasam ini adalah bentuk sumpah, ya. Maka setiap isim atau kata benda yang sesudah huruf waw atau ba kemudian huruf ta itu kita bariskan kasroh, maka dia pengertiannya menjadi qasam atau sumpah, ya. Tapi kalau doma dia maknanya dan, ya. Tapi kalau dia misalnya, ya, wasyamsi wal qamari, ya, wasyamsi, maka karena kita bariskan asyamsi ini sesudah huruf waw itu baris kasroh, itu artinya jadinya demi matahari. Tapi kalau wasyamsu dan matahari, tapi kalau wasyamsi demi matahari. Begitu, ya, wal qamari demi bulan. Kalau kita bariskan wal qamaru itu wawnya maknanya dan bulan. Nah, tapi begitu juga bisa dia berbaris wal qamaru, tapi kalau kita bariskan kasroh, ya, dan di awal, ya, itu di awal, ya, syaratnya di awal. Kalau dia di pertengahan, dia ini bisa jadi dia karena mengikuti amil-amil yang sebelumnya. Tetapi kalau dia di awal daripada kalam, ya, misalnya seperti
suratus syam itu wasyamsi wal qamari, itu kita memaknanya sumpah. Ya, begitu ya, billahi, ya tallahi, itu maknanya demi Allah, itu makna-makna yang bentuk sumpah. Jadi sesudah huruf-huruf qasam ini, huruf yang 3 ini, huruf qasam itu adalah waw, ba, dan ta, maka dia adalah isim, ya. Maka sesudahnya itu adalah isim. Ini hanya untuk cara mudah kita mengenal isim, tetapi kalau selanjutnya kita sudah lebih mendalami tentang ilmu nahwu ini, ya, kita nggak perlu tanda-tanda ini. Dan apabila kita banyak menguasai arti-arti daripada kata-kata bahasa Arab ini, maka kita sendiri langsung tahu membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf, ya. Ini hanya tanda-tanda memudahkan. Nah, jika kita belum mau menguasai banyak arti dari kata-kata bahasa Arab, ya, apabila kita masih pemula, inilah tanda awal kita untuk mengenal daripada isim. Kemudian begitu juga wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'it ta'nits sakinah. Saya ulangi, wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasini wasaufa wa ta'it ta'nits sakinati. Wal fi'lu, dan fi'il, ya, fi'il atau kata kerja, yu'rafu, ia dikenal atau diketahui, biqad, dengan sesudah kalimat qad. Maka sesudah setiap kalimat sesudah qad itu adalah fi'il atau kata kerja, ya. Contohnya misal qad kana lakum, qad kana, maka kana itu adalah fi'il atau kata kerja, ya. Jadi kata kerja ini adalah kata yang dia bisa diikuti keterangan waktu, yaitu waktu ini terbagi 3, ya. Kita telah mengetahui waktu itu 3: sebelum, sedang, dan sesudah. Maka kalau kata bisa diikuti keterangan waktu ini, maka dia adalah fi'il. Tapi kalau dia tidak bisa diikuti keterangan waktu, maka dia isim, ya. Misalnya contoh yang saya bacakan tadi, qad kana. Kana itu maknanya ada, telah ada, ya. Jadi kana itu termasuk fi'il juga. Kemudian wasini, yaitu sesudah huruf sin, maka kalimat sesudahnya itu fi'il. Contohnya sayaqulu, ya, saya'lamun, ya, sayaqulu sufaha, maka yaqulu itu adalah fi'il, ya. Saya'lamun, ya'lamun adalah fi'il. Jadi sin ini masuk kepada fi'il mudhari, nanti kita akan bahas, ya, fi'il mudhari. Begitu ya, saufa, maka sesudah saufa ini itu fi'il juga, ya. Misalnya saufa ta'lamun, ya. Maka sesudah saufa, yaitu kalimat ta'lamun, itu merupakan fi'il, ya. Kemudian wa ta'it ta'nits sakinah, dan ta, ya, ta, ya, ta'nits sakinah, ta'nis yang membentukkan perempuan, as-sakinah yang sukun. Jadi pada kata nanti akan kita temui kata itu huruf ta yang disukunkan, dan itu digunakan untuk menunjukkan penggunaan kepada perempuan, ya. Contohnya misalnya zahaba, nanti ada zahabat, ya, qala, qalat, ya. Kemudian qoma, qomat, ya. Roja'a, rojaat, maka yang ada ta sukun itu menunjukkan daripada fi'il, ya, menunjukkan daripada fi'il.
Kita lanjutkan ya. Selanjutnya wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Sekali lagi, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Saya terjemahkan, wal harfu dan huruf ma la yasluhu ma'ahu, ma tidak, la ma apa-apa, la yasluhu tidak ia memberikan pengertian, ma'ahu bersamanya, dalilul ismi yang menunjukkan kepada kata benda, wala dalilul fi'l dan tidak menunjukkan kata kerja ya. Jadi maksudnya seperti ini, huruf itu dia tidak mempunyai makna ya apabila dia tidak disandarkan pada isim atau fi'il. Dan kemudian huruf ini adalah tandanya yang dia tidak menunjukkan sifat-sifat isim dan dia tidak menunjukkan daripada sifat fi'il. Ya, terima kasih. Itulah demikian penjelasan anwa'ul kalami ya, pembahagian daripada kalam. Sampai situ saja pertemuan kita ya, pembahasan kita mengenai kalam. Kita akan membahas selanjutnya bab-bab daripada matan jurumiyah ini. Ikuti saja program kita ya. Insyaallah kita akan berusaha membantu terutama para santri ya, atau madrasah yang mempelajari ilmu nahwu. Dan jangan lupa like dan subscribe program kita untuk pengembangan ilmu-ilmu kitab-kitab yang berbahasa Arab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.